A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah Ibu, Bapak, kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk kita bisa bertemu pada agenda rutin pekanan kita Arham Talk, yang dimana kita insya Allah akan membahas seputar sejarah Islam, seputar Mekah dan Madinah, dan juga insya Allah kedepannya tentang membangun keluarga bervisi surga. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu semuanya, besar harapan kami, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, untuk bisa senantiasa istiqomah dalam kita bersama-sama menuntut ilmu, lalu kemudian membantu kami untuk bisa memperluas ataupun menyebarluaskan informasi daripada program yang kita laksanakan ini, sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, orang yang tersirami dengan ilmu, orang yang bertambah keimanannya melalui program-program positif yang insya Allah istiqomah akan kami laksanakan ini. Dan tentunya Bapak Ibu dan kawan-kawan yang bergabung di sini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang telah Allah gerakan, berikan fasilitas, Allah sentuh hatinya untuk bisa belajar bersama. Dan maka dari itu, ini adalah sebuah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita perhitungkan, untuk kita menjadikannya sebagai bagian daripada hal yang perlu untuk kita syukuri. Maka dari itu, marilah kita sama-sama bersyukur dengan kita sama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur dan dijauhkan dari golongan hamba-hambanya yang kufur. Amin rabbal alamin. Salawat iring salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, izin menginformasikan bahwasanya pada malam hari ini adalah agenda kajian rutin pekanan kita pada program Arham Talk, yang insya Allah diisi oleh para pemateri kita lulusan dalam dan luar negeri, yang pada mulanya kita rutin kerjakan pada hari Jumat malam. Tapi qadarullah, karena gurunda kita Ustaz Muhammad Taufik, beliau sedang berhalangan di waktu yang sebelumnya kita rencanakan, maka dari itu kita coba undur di malam Minggu atau Sabtu malam, sehingga kita mengadakannya pada hari ini. Dan insya Allah tema kita pada malam hari ini adalah ukhuwah selama kita itu melaksanakan ibadah umroh. Dan ini semoga ada jamaah umroh yang akan berangkat di bulan September nanti yang tergabung ke dalam kajian ini. Dan semoga ini bisa menjadi bagian daripada hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan nanti selama melaksanakan ibadah umroh. Baik. Di sini sepertinya sudah bergabung gurunda kita Ustadz Taufik Yusuf. Tapi sebelumnya mohon izin untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dengan ketulusan hati
Kami mohon bantuannya untuk bisa mengajak, untuk bisa menyebarluaskan, untuk bisa mengingatkan sanak saudara, keluarga, teman-teman, kerabat, orang-orang yang Bapak Ibu dan teman-teman ingin kehendaki kebaikan bagi mereka agar dapat mengakses ataupun mengetahui informasi dari program-program ini, terutama program eh, kajian pada malam hari ini yang sedang kita langsungkan. Maka dari itu, yuk sisihkan waktu sekitar 1 sampai 2 menit untuk bisa menyebarkan informasi ini baik melalui status WhatsApp ataupun melalui grup-grup yang Bapak Ibu dan kawan-kawan semua miliki. Mohon ya berkenan untuk bisa mengajak yang lain. Lalu kemudian yang tidak berhalangan bisa melakukan on cam ya, silahkan bisa melakukan on cam. Nah di sini Gurunda kita sudah on cam. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz, kabarnya, Ustaz? Sehat? Waldi. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sedang bahagia malam ini, Ustaz? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Katanya salah satu amalan yang nilai pahalanya besar itu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin itu, Ustaz ya. Nah, kalau kita mau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin, kitanya dulu juga harus bahagia gitu ya, Ustaz ya. Nah, maka dari itu insya Allah kami berdua bahagia. Nah, semoga Bapak Ibu dan teman-teman yang ikut kajian pada malam hari ini juga dalam keadaan bahagia insya Allah. Karena ini temanya ini bagus, ukhuwah selama berumrah. Ini yang nanti mau melaksanakan ibadah umrah bisa memperhatikan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, dan yang akan melaksanakan ibadah umrah juga bisa memperhatikan sebagai bahan persiapan dari sisi keilmuan supaya nanti dari sisi ilmu iman lebih mantap untuk melaksanakan ibadah umrah dengan maksimal. Baik, Ustadz, mohon kasih sedikit spill nih Ustadz terkait tema kita pada malam hari ini arah materinya itu kemana nih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara umum materi kita di hari ini adalah tentang adab. Ya, adab. Ketika disebutkan adab itu artinya adalah tentang hal-hal yang dianjurkan bukan ketika kita sedang ingin pergi umrah, ya, ingin pergi umrah mulai dari safar atau dimulai dari di rumah kita sebelum berangkat, ketika keberangkatan dan sampai di tanah haji nanti, adab-adab atau keutamaan-keutamaan. Kemudian tentang akhlak, ya, yang akhlak yang baik yang perlu kita kedepankan selama kita berada di tanah suci. Dan yang terakhir, insya Allah Ana mau menyinggung sedikit tentang ukhuwah Islamiyah yang memang akan sangat terasa bagi orang yang memang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ada di tanah haram, ketika kita melihat semua Muslim dari seluruh dunia dengan berbagai macam warna kulit, rambut dan sebagainya berkumpul menunaikan ibadah, ya, baik itu haji ataupun umrah yang bisa dilakukan di selain bulan-bulan haji, mungkin seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita sudah mendapatkan gambaran ya akan materi yang kita bahas, gambaran umum untuk lebih detail dan kita bisa memahami daripada gambaran yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Taufik Yusuf. Mari kita udah sembuh, udah ya sakit itu. Ustadz itu udah sembuh. Ternyata dari tadi saya kemut ya. Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mari kita sama-sama belajar bersama gurunda kita. Dengan terlebih dahulu kita sama-sama membaca doa sebelum belajar yang akan saya pimpin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Baik, kepada Ustaz Taufik Yusuf, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua yang telah memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para alim ulama, pada para ustadz-ustadz yang terus mendidik kita, mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada kita semua. Yang saya hormati teman-teman di Arham Travel, kemudian para ibu bapak semua yang insya Allah akan segera melakukan ibadah umroh. Semoga ibadahnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu kendala apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini izinkan saya berbagi, sharing, dan mengingatkan kembali hal-hal yang saya yakin mayoritas kita atau semua kita sudah pernah mendengar atau mengetahuinya. Namun, fadzakir, ya, berikanlah peringatan, kita saling mengingatkan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu insya Allah bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan materi, mungkin saya kurang tahu ini apakah ini jamaah yang sebelumnya atau jamaah yang di trip yang ke berapa, wallahu alam. Tapi saya di sini kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Aceh, dan kajian kita mungkin agak sedikit terlambat di hari ini karena memang menyesuaikan dengan sholat Isya di sini, karena memang amannya atau nyamannya kita kajian setelah Isya. Dan mungkin dari awal saya ingin menyampaikan bahwa saya bukan pakar umroh, bukan pakar fikih, hanya penuntut ilmu biasa. Pernah melakukan ibadah umroh pertama kali dulu tahun 2016 ya. 2016, ini sharing sedikit, pengen nikah dari Sudan, pulang, kebetulan naiknya Saudi Airlines dan dulu itu bisa transit ya. Dari Sudan ke Indonesia itu bisa transit di Saudi selama 3 hari, dan selama transit itu saya pergunakan untuk umroh. Jadi umrohnya memang mandiri, umroh sendiri, dari Bandara Jeddah naik taksi langsung ke Mekah, kemudian sampai ke Mekah langsung ibadah umroh. Sekitar 2 jam ibadah umrohnya selesai, karena memang sesimpel itu ibadah umroh ya. Secara fikih ibadah umroh itu hanya kita ihram, pakai baju ihram dan kemudian niat ihram, kemudian tawaf di Baitullah selama 7 kali putaran, kemudian sa'i ya di Safa dan Marwah, cukur rambut atau gunting rambut, udah selesai ya. Umroh itu sebenarnya sangat simpel, ya, sehari bisa selesai gitu. Setelahnya pulang ke Indonesia, dan alhamdulillah tahun 2019 juga berkesempatan ini sebagai tahadus bin ni'mah. Mudah-mudahan kita semua baik yang sudah atau yang belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah tahun 2019 diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji yang itu sebagai panitia haji sebenarnya. Masih kuliah di Sudan, alhamdulillah dapat tugas
menjadi panitia haji dan alhamdulillah dalam kesempatan membantu para jamaah haji Indonesia juga bisa berkesempatan melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Dan itu menjadi sedikit bekal pengalaman untuk mungkin sharing kepada para jamaah dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah umroh, di awal pertemuan ini izinkan saya mengingatkan kembali bahwa ibadah umroh itu adalah salah satu ibadah yang luar biasa, salah satu ibadah yang oleh sebagian ulama dikatakan sebagai ibadah wajib, ya. Walaupun ada juga yang mengatakan umroh itu sunnah, maka izinkan di kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan kembali kita semua untuk menata hati kita, ya, untuk menata niat kita, untuk mempertanyakan kembali kepada diri kita masing-masing, sudah seberapa khalis, sudah seberapa murni, sudah seberapa ikhlas kita dalam rencana umroh kita di tahun ini atau mungkin di bulan ini, bulan depan atau bulan-bulan yang akan datang, ya. Itu perlu terus kita pertanyakan. Kenapa perlu terus kita pertanyakan? Ya karena setan itu selalu berusaha untuk mengalihkan, untuk mengotori niat kita, ya. Barangkali eh, kita ikhlas di awal, ya, pada awalnya ikhlas. Cuman ketika nanti berangkat ternyata ada yang terkotori oleh selain Allah Subhanahu wa taala, oleh selain ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau di awal keberangkatan ketika ibadah umroh niat kita ikhlas, tapi ketika pulang, ya, timbul keinginan untuk berbangga-bangga menceritakan tempat-tempat yang sudah pernah kita kunjungi, ya, di mana hal tersebut keikhlasan kita dalam beribadah umroh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita semua untuk menata niat kembali, penting bagi kita semua untuk mengingatkan kembali hadis yang cukup masyhur dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa semua amalan itu tergantung niatnya. Yang kedua, saya juga ingin mengingatkan diri saya sendiri, para jamaah semua, untuk selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu diberikan kesehatan jasmani dan juga materi yang sangat penting hingga selesai menunaikan ibadah umroh dan kemudian kembali ke kampung halaman. Hari ini siang tadi sebelum menunaikan sholat duhur, saya bertemu dengan seorang bapak-bapak, cerita-cerita, dan ternyata beliau menyampaikan bahwa ketika beliau sedang umroh, permasalahan beliau itu atau paspor beliau itu bermasalah, ya. Akhirnya beliau nggak jadi umroh dan istrinya terpaksa berangkat sendiri. Dan qadarullah di tanah haji istri beliau meninggal. Di tanah haji di Mekah istri beliau meninggal dan dikebumikan di Ma'la, di Makbarah Ma'la di Mekah. Dan kemudian beliau karena saking rindunya kepada istrinya terpaksa harus mengunjungi ziarah ke kuburan istrinya di tahun setelahnya atau di waktu yang setelahnya karena nggak bisa umrah bareng waktu itu. Jadi para hadirin semua yang mungkin di sini ada yang suami istri, ada yang berangkat sendiri atau suami istri, tetap kita bertawakal kepada Allah, selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan dikuatkan secara materi. Dan yang ketiga, juga ingin saya ingatkan kepada diri saya sendiri untuk terus mempelajari fikih tentang umroh, ya. Fikih umroh memang kalau di travel itu ada pembimbingnya, ada pembimbing insya Allah akan bisa membimbing kita semua. Namun juga kita sebagai pribadi juga perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan fikih, baik itu fikih umroh, baik itu fikih-fikih yang berhubungan dengan safar, ya. Bagaimana nanti wudhu atau tayamum di pesawat dan sholat jamak dan kasar, ya.
atau mungkin nanti qadarullah ya, na'udzubillah min dzalik, di sana menderita luka-luka, tangan harus diperban dan sebagainya, ada baiknya semua fikih yang berkaitan dengan fikih sholat jamak qasar ya, kemudian tayamum dan sebagainya itu juga sudah kita kuasai sebelum kita berangkat umroh. Di samping tentu fikih-fikih umroh, sunnah-sunnah umroh, wajib-wajib umroh, dan hal-hal yang bisa membatalkan haji itu atau umroh itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat yang ingin saya ingatkan adalah untuk selalu atau senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu dianjurkan di setiap keadaan apapun ya. Di setiap dimanapun itu kita disuruh atau diminta atau dianjurkan untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, Nabi kita yang mulia, yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu sehari 70 kali. Kita ya yang tidak maksum, yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih layak untuk memohon ampun, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa umrah itu merupakan ibadah yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka dari sekarang usahakan tidak ada secuil pun, sepersen, sesen pun, serupiah pun uang yang kita gunakan untuk keberangkatan umroh itu yang berasal dari syubhat, harta yang samar-samar halal atau haram, apalagi yang haram ya, apalagi yang haram ya. Kalau ada yang haram udah dikembalikan kepada yang punyanya, atau digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, atau tasarruf, penyaluran lain yang dibolehkan oleh syariat ya. Kemudian yang keenam, juga dianjurkan untuk menulis wasiat ya, untuk menulis wasiat sebelum kita itu berangkat umroh ya, karena kita tidak tahu bahwa apakah setelah umroh nanti, apakah ketika kita di tanah suci kita masih diberikan umur atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti cerita yang saya sebutkan tadi ya. Maka orang yang melakukan umroh walaupun sekarang badannya sehat bugar ya, joggingnya jalan ya, ke gymnya rajin ke gym ya, juga dianjurkan untuk menulis wasiat. Mungkin ada utang piutang, apakah itu utang konsumtif atau utang produktif, wallahu alam ya. Juga perlu untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban. Mungkin ada istri yang ditinggalkan di rumah, ada anak-anak yang ditinggalkan di rumah ya. Juga ada hak-hak orang yang mungkin belum ditunaikan ya. Ada hak orang lain yang belum ditunaikan. Ada orang yang mungkin pernah kita dolimi ya. Sebisa mungkin kedoliman tersebut sudah kita lunaskan. Sudah kita minta keridoannya dari orang-orang yang kita dolimi tersebut. Dan yang ketujuh, sangat penting ketika umroh itu, para jamaah sekalian itu, kita itu memilih teman dekat yang soleh. Kita itu memilih teman dekat yang soleh. Kalau nanti pihak travel misalnya mengizinkan dan mudah-mudahan diizinkan, kita memang umrah itu bersama dengan orang yang memang dia terkenal soleh. Ada ustadz misalnya dalam rombongan umrah itu dipepet terus, ya dipepet terus. Karena manusia ini dia terpengaruh dengan manusia yang lain ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah selama kita di perjalanan umrah itu untuk menghindari perbuatan maksiat kecil apapun itu ya. Apakah itu biasanya kalau musim haji itu ya, kalau kata-kata panitia haji baik di Arab Saudi atau di Indonesia itu, ini panitia haji nih, orang di tanah suci ada aja yang melakukan maksiat, itu adanya ya. Kita mungkin berpikir orang jauh-jauh datang dari Indonesia ke Mekah, ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, yang nggak mungkin lah berbuat dosa di tanah haram ya.
di musim haji lagi, di tanah haram lagi. Ternyata ya, kejadian-kejadian yang negatif, kejadian-kejadian yang eh, semuanya itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik, itu terjadi. Itu realita, itu fakta yang mungkin sebagian jamaah haji tahu atau panitia haji tahu, atau mungkin orang-orang travel itu tahu itu, ya. Dan yang ke-9 juga, di kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa eh, sesampai di sana ini ya, dari sekarang diniatkan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, ya. Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ibadah umroh kan sebenarnya mudah, ya. Ibadah umroh itu sebenarnya selesainya cepat. 2 jam kita sampai ke Mekah, 2 jam itu bisa selesai. 3 jam bisa selesai, ya. Atau bahkan 1,5 jam bisa jadi selesai, ya. Kalau agak luang ya, kalau misalnya ya jamaah di Masjidil Haram ini tidak terlalu banyak, putarannya nggak terlalu jauh, ya. 2 jam itu, 1,5 jam itu bisa selesai. Ya. Jadi setelahnya apa? Setelahnya biasanya kan kita umrah itu ada tour ya, ke Taif, ya ke Madinah, ke mana lagi? Ya kalau sekarang ada apa namanya, umroh nonton Al Nassr ya, nonton Cristiano Ronaldo main bola. Ya. Di sini saya ingin mengingatkan ya, sebaiknya ketika kita ada di tanah suci itu fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau nonton main bola itu mending ke Eropa aja. Ngapain kita, walaupun tidak terlarang sebenarnya, tapi dari sisi keikhlasan itu sedikit tercampuri ya, sedikit terkotori, bahkan menurut sebagian ulama tazkiyatun nafs itu sudah dianggap nggak ikhlas lagi, ya. Jadi sebisa mungkin kita di Mekah nanti itu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah di sini eh, dia mazhabnya mazhab apa, dia cenderungnya kepada mazhab apa, apakah boleh melakukan umroh berkali-kali dalam satu perjalanan atau tidak, ya. Itu terserah. Yang pasti kita memperbanyak ibadah di sana. Apakah itu dengan memperbanyak umroh, bagi yang menganggap bahwa memperbanyak umroh dalam sekali perjalanan itu bagus, ya. Kemudian bisa membaca Al-Quran, zikir, istighfar, ya, soal-soal sunnah, bersedekah, berdakwah, ya. Saya pernah katanya di sekitaran Ka'bah itu para jamaah haji itu biasanya banyak yang membagi-bagikan makanan, ya. Ada banyak jamaah haji, jamaah umroh itu yang membagikan makanan kepada atau minuman kepada jamaah-jamaah yang lain, ya. Dan ibadah lain, ibadah hati, ya, bukan hanya ibadah lahir sedekah, juga ibadah hati seperti ikhlas, ya. Kemudian bertaubat, tawakal, sabar, ya. Dan memang di subhanallah di tanah suci itu memang seringkali itu kesabaran kita itu diuji. Masalah di hotel, masalah dengan jamaah haji yang lain, atau bahkan masalah dengan sesama rombongan di travel, ya. Itu perlu kita niatkan dari sekarang, kita bersungguh-sungguh untuk berusaha agar ya tidak terjadi hal-hal yang membuat kita itu justru berselisih di tanah haram, ya. Intinya adalah kita gunakan waktu kita di Saudi itu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tur itu ke sana kemari itu anggap cuma pelengkap saja. Kalau bisa sambil jalan, sambil naik bus dikir, ya. Dikir atau tilawah, ya. Seperti itu. Dan yang terakhir juga saya ingin menyampaikan bahwa dalam berumroh, ya, ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah umroh itu, tentu kita akan pulang ke Indonesia, ke negeri kita masing-masing. Nah, di situ akan diuji, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, apakah umroh kita merupakan umroh yang makbul, ya. Itu ada tanda-tandanya, ya. Kalau haji misalnya, salah satu tanda bahwa umroh seseorang itu atau haji seseorang itu
Mabrur itu bahwa ketika pulang dari haji dia ketaatannya bertambah, ya, dan kedermawanannya itu bertambah, ya. Itu salah satu tanda bahwa orang tersebut apa namanya, ibadah hajinya adalah ibadah haji yang mabrur, ya. Umrah juga seperti itu, ya. Umrah seharusnya juga seperti itu, ya, bahwa sepulang dari umrah itu mudah-mudahan kita itu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, ya. Istiqomah Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan, itu beramal baik walaupun itu sedikit. Karena memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, bahwa amalan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang langgeng, yang konsisten walaupun itu sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah, itu beberapa pengantar, ya, adab dalam bahasa Arab, dalam istilah Arab, adab kita umroh. Adapun akhlak, ya, sebenarnya safar itu kan apa namanya, sebuah kondisi di mana diri seseorang itu akan keluar, ya. Safar itulah sebuah perjalanan, sebuah kegiatan di mana dalam safar tersebut itu biasanya sifat asli dari seseorang itu akan keluar. Ya, makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika apa namanya, ada orang mengatakan bahwa dia sudah mengenal si fulan itu, beliau menanyakan apakah kamu sudah pernah bersafar dengannya atau belum, ya. Nah, jadi dalam safar itu, ya, ada akhlak-akhlak yang perlu kita jaga. Ya, yang pertama apa? Yang pertama menjaga lisan. Ya. Yang pertama menjaga lisan. Wallahi, saya dulu pernah melihat, ghafarahullah, ya, Allah mengampuninya, ada jamaah haji yang wallah alam mungkin ketika di tanah air pernah atau suka menggunakan kata-kata yang kotor, ternyata di sana itu juga coplosan mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, seperti itu, ya. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu laisa bit-ta'ani walal la'ani walal fahish. Ya. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat, berkata kotor, berkata keji, dan sebagainya. Ya. Jadi di Mekah itu, di tanah haram di Madinah itu, kita melaksanakan umrah itu, kita harus sebisa mungkin lidah kita itu dibasahi oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh ucapan-ucapan yang baik, membaca Quran, mengajak kepada kebaikan, dan sebagainya. Itu merupakan akhlak, ya, akhlak, ya. Ajak teman-teman serombongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Yang kemudian termasuk dari adab yang sangat penting ketika kita sampai di tanah haram itu adalah menjaga pandangan, ya, menjaga pandangan kita, terutama yang muda-muda, yang tua-tua juga sama sebenarnya. Baik itu 40 tahun, 50 tahun, sama aja, ya. Karena apalagi yang muda-muda nih, ya, karena di Arab Saudi itu nanti kita itu akan melihat orang-orang dari berbagai macam negara dengan berbagai macam warna kulit, ya, dengan berbagai macam kebiasaan mazhab yang itu bisa merusak pandangan kita atau kita bisa terjatuh di situ, ya. Maksudnya apa? Saya sampaikan secara contohnya, misalnya jamaah haji asal India atau Bangladesh, ya, atau Pakistan, wallahu alam, itu pakai auratnya itu nggak tertutup, ya. Secara umum dalam bab menutup aurat, terutama yang ibu-ibunya ini, ya, termasuk yang anak-anak gadisnya itu menutup auratnya itu nggak sempurna, ya. Ada yang kelihatan leher, ada yang kelihatan rambut, ya. Ya, wallah alam, apakah di mazhab Hanafi yang
banyak dianut oleh teman-teman saudara-saudara kita di Bangladesh, India atau Pakistan itu memang agak longgar dalam tata cara berbusana. Ya, dan biasanya pancing melihatnya. Ya. Pandangan pertama ya itu untuk kita, pandangan yang tidak kita sengaja. Tapi kalau keterusan itu bisa bahaya. Ya. Dulu saya pernah bercandai ya pas awal-awal kuliah di Sudan. Kebetulan ada salah satu teman saya dulu sama-sama di Jakarta, di Lipia Jakarta. Kemudian dia ke Madinah, saya ke Sudan. Dia itu pernah mencandai saya itu. Antum enak kuliah di Sudan, bisa menjaga pandangan kata dia. Ya, bisa menjaga pandangan maksudnya kalau di Sudan itu kan orang Afrika ya, orangnya bahasa Arab tapi mohon maaf eh, banyak yang kulitnya itu kulit hitam, ya, orang Afrika ya. Nah, menurut dia ini kalau di Sudan itu bebas dari fitnah, lebih terjaga matanya, ya, lebih terjaga. Sementara dia itu yang di Madinah itu belum nikah, ya, masih jomblo, ya, itu sulit menjaga pandangan, ya. Padahal yang namanya setan ada aja, cobaannya ada aja, fitnahnya ada aja. Saya sampaikan itu sambil bercanda ya. Orang Sudan itu memang gelap-gelap dikit, tapi pertama kali lihat gelap. Sebulan udah agak apa namanya, lama kita setengah tahun di sana udah ada agak sawo matang kelihatannya ya. Lama-lama udah kelihatan cantik juga itu. Seperti itu dihiasi oleh setan. Jadi godaan itu ada aja. Apalagi di Arab Saudi, jamaahnya macam-macam ya. Orang dari Uzbekistan, dari Turki, dari Eropa, dari China, dari Pakistan itu saya sampaikan terus terang itu terutama yang bapak-bapak ini, ibu-ibu sama juga sebenarnya. Karena yang dalam Al-Quran itu yang disuruhkan untuk menundukkan pandangan itu kan bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu juga disuruh menundukkan pandangan gitu. Jadi itu perlu kita jaga pandangan kita itu. Kemudian yang ketiga termasuk akhlak yang baik yang harus kita jaga di safar ketika kita melakukan umrah itu adalah dengan menjaga agar tidak terjatuh dalam perselisihan dan cekcok ya tadi, dan itu biasanya terjadi itu ada aja masalahnya ya. Kalau kita nggak sabaran ada aja masalahnya sama rombongan ya, mungkin ada orang yang entah dari mana, orang Sumatera, orang Kalimantan ya, yang cara ngomongnya, kebiasaannya, berpakaiannya, atau mungkin sampai parfumnya, makanannya, itu nggak cocok sama kita. Itu bisa jadi lama-kelamaan itu bisa menimbulkan gesekan ya. Atau dengan orang Saudi sendiri, ya, katanya di Mekah itu, dan saya secara pribadi juga pernah berurusan ya dengan polisi-polisi di Mekah itu. Biasanya orang polisi-polisi di Mekah ya, terutama kalau musim haji itu sedikit agak sadis, kejam ya, sedikit agak kasar ya, seperti itu. Dan kadarullah saya juga pernah sedikit, mohon maaf ini, cekcok ini ya, karena dulu saya agak protes itu. Para askar di Saudi itu seperti kurang menghormati para jamaah haji ya. Ini kan tamu Allah, masa diperlakukan seperti ini ya. Saya protes itu. Akhirnya udah sedikit berbalas pantun gitu ya. Padahal hal itu nggak perlu. Dan alhamdulillah kalau di Madinah biasanya lebih adem itu. Kalau di Madinah itu lebih adem, Allah alam ya. Kenapa di Mekah itu agak sedikit eh, askar-askar itu katanya agak sedikit kasar itu, Allah alam bisawab ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan yang terakhir adalah tentang pentingnya kita menjaga ukhuwah. Pentingnya kita mengetahui, merasakan kembali ukhuwah atas nama Islam ini ya. Di Indonesia mungkin sebagian kita itu ada yang terjatuh dalam ta'assub jahiliyah ya, fanatisme kesukuan ya. Orang, mohon maaf ini saya sebut mereknya, orang Aceh merasa lebih baik dari kabilah Fulan, orang Jawa merasa lebih baik dari kabilah, dari suku suku Kalimantan, orang Batak merasa lebih ini, orang Melayu merasa lebih ini, orang Bugis merasa lebih hebat dari ini. Itu bisa mungkin perasaan itu kita hilangkan ya.
Nanti kita akan melihat bahwa di Mekah itu, di Arab Saudi itu ternyata umat Islam itu dari berbagai macam negara, dari berbagai macam warna kulit, rambut, ya dari yang hitam, putih, ya pirang, ya keriting, lurus dan sebagainya. Dan kita akan melihat di sana tentang bagaimana keluasan Islam, universalnya Islam, dan juga eh, kemudian kita tumbuhkan, ya kita tumbuhkan sikap ukhuwah kita, ya kita tumbuhkan bahwa yang namanya saudara kita sesama Islam itu bukan hanya yang misalnya seorganisasi dengan kita, ya saya ikut ormas ini A, atau saya ikut Newcastle United, ada yang ikut Manchester United ya ormasnya, ya ada MU, ada NU, ya dan seterusnya, ya itu nggak perlu itu. Islam itu terlalu luas itu, ya di Arab Saudi itu ngumpul semua, dari bukan lagi ormas tapi udah berbagai lintas mazhab itu, ya dan harusnya memang ibadah haji dan ibadah umrah itu menumbuhkan kesadaran kita kembali untuk bersatu dalam bingkai ukhuwah. Nah, terutama ini ketika saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini menderita kelaparan, ya. Ini per hari ini dari kemarin ini kelaparan itu luar biasa, ya. Kelaparan itu sudah sangat menjadi-jadi, ya. Banyak yang meninggal itu. Ada yang ngantri gandum, ngantri tepung itu ditembak gitu, ya. Dan itu dari Rafah itu udah sulit masuk. Bantuannya itu yang bisa membagikan bantuan itu hanya hanya bantuan dari Amerika yang bisa masuk itu, ya. Kalau kita lihat, kalau kita mengikuti hari ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina itu sangat mengiris hati, ya. Sangat mengiris hati, dan kita merasakan betul bahwa umat Islam yang sebegitu besarnya, yang sebegitu banyaknya itu ternyata sangat patut dikasihani sekali, tidak bisa memasukkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza, ya. Terus apa hubungannya dengan ibadah umroh? Ya hubungannya adalah tanah suci itu merupakan tempat yang insya Allah kita mustajab di sana. Didatangi tempat-tempat yang oleh para ulama dikatakan bahwa memang sesuai dengan asar, sesuai dengan petunjuk Rasulullah bahwa doa di sana itu dikabulkan, makbul, apakah itu di Raudhah, di Ka'bah, di Rukun Yamani dan seterusnya, ya apalagi antara azan dan iqamah, apalagi hari Jumat, ya apalagi antara dua khutbah. Jadi ada keutamaan tempat dan keutamaan waktu, dan disitulah kita perlu untuk minimal ya mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, kita bangkitkan ukhuwah Islamiyah kita, pulang dari haji kita lanjutkan boikot kita. Ya, karena mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan, ya. Kita nyumbang pun bantuannya sulit masuk, ya, kecuali masuknya ke tepi barat atau ke pengungsi-pengungsi Palestina yang ada di luar Gaza atau di luar Palestina. Di Gazanya sulit masuk, ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak materi yang bisa saya sampaikan, tapi mudah-mudahan dari adab-adab yang dari awal tadi itu bisa menjadi pengingat kepada kita semua. Sesampainya kita di Mekah juga kita perlu menjaga pandangan, menjaga hati, ya, menjaga lidah, ya, menjaga apa lagi, ya. Menjaga hati itu banyak, menjaga agar tidak suuzon kepada teman-teman kita, menjaga agar tidak sombong, ya, menjaga agar apa lagi, tidak marah, ya. Jadi mungkin kita dizolimi, ya, tidak dengki, ya, dan seterusnya. Kita jaga hati kita. Mungkin itu Mas rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun mungkin kurang berurutan, acak ya, tapi mudah-mudahan ada yang masuk, ada yang menjadi sebab atau wasilah hingga sampainya pahala saya berbicara di sini kepada saya, menjadi pemberat timbangan saya kelak nanti di hari kiamat, walaupun
saya mungkin tidak bisa mengamalkan ibadah umroh, tidak bisa pergi seperti ibu bapak di bulan ini atau bulan depan atau tahun ini atau tahun depan. Mudah-mudahan ibadah antum semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat kembali, ibadahnya lancar dan selamat kembali ke kampung halaman bertemu dengan sanak famili dan keluarganya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek, Afwan, Bro admin. Ini sepertinya suaranya terpantul-pantul. Halo. Oh ya. Alhamdulillah kita telah mendengarkan materi yang insightful dari pemateri kita pada malam hari ini. Dari sekian banyaknya poin yang boleh sampaikan, anak pribadi mengambil beberapa poin yang sangat penting ya. Yang pertama itu kita, karena kalau melaksanakan ibadah umroh kita biasanya rombongan, pastikan kita bisa menjaga ukhuwah sehingga kita tidak berselisih ataupun terkena penyakit hati satu sama lain yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Kemudian kita pastikan untuk bisa menjaga pandangan gitu ya. Kalau misalkan kita melaksanakan ibadah umroh bersama istri, dan sampai kita lihat istri orang lain gitu ya. Terus kemudian pastikan kita bisa mencari kawan yang solih, sehingga dalam melaksanakan ibadah umroh, karena kita bukan orang yang mukim di Arab Saudi, jadi waktu dalam melaksanakan ibadah umroh itu sangat terbatas, sehingga kalau kita mencari kawan yang solih, kita bisa termotivasi untuk memaksimalkan ibadah selama berada di tanah suci. Kemudian yang paling penting yang tadi adalah kita upayakan untuk terus mengikhlaskan niat kita sampai sebersih-bersihnya, memastikan niat kita itu lillahi ta'ala dan menepikan segala niat-niat di samping itu. Walaupun aktivitasnya ada yang lain, tapi anggap itu semua bonus, tapi pastikan niat utamanya itu adalah lillahi ta'ala. Itu ya, kurang lebih summary singkat daripada apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Taufik. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan 1-2 orang sampai 10 menit ke depan. Nah, karena itu yang ingin bertanya boleh silakan on voice. Boleh buka suara dan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Lima, 4, 3, 2, 1. Baiklah, sepertinya tidak ada pertanyaan dari yang lain, dari para jamaah online pada malam hari ini. Karena nggak ada pertanyaan, saya mau pertanyaannya dari saya. Izin ya, satu pertanyaan, Ustaz. Ustaz, apakah masih terhubung, Ustaz? Ya, masih terhubung. Oke. Ini tadi tentang perkara niat, Ustaz. Tentang perkara niat, tadi kan yang kalau tidak salah yang antum sampaikan itu adalah bahkan ada ulama yang mengatakan yang tazkiyatun nafasnya tinggi gitu ya Ustaz ya.
eh, kalau misalkan perjalanan kita selama di tanah suci itu eh, kita nanti pergi ke tempat yang lain itu bisa mengurangi kekelasan, atau itu bisa diulas lebih dalam nggak Ustadz, itu bagaimana kedudukannya supaya kita bisa melihat dengan kacamata yang lebih komprehensif gitu Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ana mohon izin tidak menghidupkan kamera ya. Mm-mm. Eh, terkait yang saya sampaikan tadi bahwa definisi ikhlas itu memang terjadi sedikit perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada para ulama memang yang cukup ketat. Ya, ini perbedaan ini sebenarnya perbedaan yang wajar ya, karena memang fikih itu luas. Ada ulama mungkin yang agak ketat, ada yang memang agak longgar, bukan melonggar-longgarkan, tapi untuk itu sebagai kemudahan ya, sebagai kemudahan bagi umat manusia ini. Pada intinya adalah niat sebaiknya ya, sebaiknya bahwa dalam beribadah umroh itu kita niat itu hanya untuk ibadah umroh seperti itu. Tanpa apa namanya ya, tanpa mengikutkan dengan niat-niat yang lain ya. Kalau para ulama dahulu biasanya di samping umroh itu mereka punya niat misalnya jualan misalnya. Ya, punya niat jualan sampai ke sana. Atau katakanlah kalau mahasiswa Indonesia yang jadi petugas haji itu mahasiswa Mesir, mahasiswa Sudan atau dari negara-negara Arab lain itu biasanya kalau di musim haji itu jualan, jualan koka. Koka itu yang tasbih dari kayu itu kan, kayu koka. Atau jualan, mohon maaf ini, jualan hajar jahanam ya, namanya hajar jahanam ya. Kalau musim haji bapak-bapak tahu itu hajar jahanam itu. Atau jualan parfum dan sebagainya untuk jemaah haji, atau jualan jam kami dan sebagainya ya. Nah, di sini tentu kita tidak dalam rangka untuk mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh ya, punya niat yang bermacam-macam tersebut tidak boleh ya. Tapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan dan itu memang tidak boleh. Ini berarti ada dua pendapat nih. Nah, tidak boleh niat menunaikan ibadah haji itu dicampur dengan niat-niat dunia yang lain, dicampur dengan diikut sertakan dengan niat-niat dunia yang lain, jualan, menonton bola, mau jalan-jalan, ya, otomatis secara bahasa dan secara istilah, menurut ulama yang agak ketat ini itu udah dianggap nggak lagi ikhlas, ya. Walaupun nanti di situ ada perdebatannya. Nah, sementara sebagian ulama lagi mungkin mentolerir itu nggak apa-apa, ya. Sambil nyelam minum air kan gitu, sambil haji misalnya jualan kan nggak apa-apa, ya, untuk nambah ongkos dan sebagainya. Itu menurut sebenarnya itu kan tidak merusak merusak niat ya, tidak merusak niat haji. Niat utamanya tetap haji atau umrah seperti itu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah sebaiknya artinya kan sebaiknya itu kan keluar dari khilaf. Ini ada dua pendapat nih. Yang satu bilang nggak ikhlas, yang satu bilang itu masih dianggap ikhlas. Sebaiknya ya kita dari hati itu sudah meniatkan bahwa ya memang kita niat kita ikut ibadah haji itu hanya untuk umrah, udah selesai ya. Kalau perlu ada pun jalan-jalan itu ya itu karena udah nggak enak sama apa namanya bonus saja mungkin ya. Nah, itu kalaupun misalnya nanti pihak travel mungkin apa namanya terjadi kendala, ada akomodasi dan fasilitas ternyata kurang memadai misalnya menurut kita itu tidak banyak protes ya. Karena memang ibadah haji dan umrah itu memang ibadah fisik, capek ya. Jangan sampai nanti kemudian kita lebih banyak fokus mohon maaf ini mengkritisi hal-hal yang eh, atau fasilitas yang membuat kita sedikit tidak nyaman. Padahal dari awal para ulama dulu itu umrah 100 tahun lalu, umroh haji 100 tahun itu naudzubillah, sulit sekali itu. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi banyak mengeluh ya. Menjadi banyak mengeluh karena
masalah fasilitas, karena masalah touringnya yang jalannya yang kurang kurang mengenakan atau sebagainya, itu kita akhirnya jadi kesal. Yang sebenarnya kita nggak perlu kesal, karena yang niat kita yang utama itu umroh kita itu sudah jadi. Ya, itu maksud Anda seperti itu. Allah alam bisawab. Siap. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya sehingga kita bisa memandang apa yang tadi disampaikan dengan lebih bijak karena kita punya pandangan yang lebih komprehensif ya. Baik Bapak Ibu, oh di sini ada pertanyaan nih kolom komentar. Ini kalau dari bahasanya nih pasti Gen Z. Baik Lian Rahma Afwan Suhu nggak bisa invoice soalnya lagi di sini. Tapi mau nanya, apa benar ya kalau kita doa di Mekah bakalan cepat kejawab sama Allah? Nah, ini saat pertanyaannya nih, apa benar kalau kita doa di Mekah bakalan cepat kejawab sama Allah? Apakah kalau berdoanya di Indonesia nggak cepat kejawab? Mungkin gitu ya maksudnya Set. Ini bisa dibantu untuk jawab Set. Ya, baik. Pertanyaannya apakah benar, Bismillahirrahmanirrahim, apakah benar Kalau kita doa di Mekah bakalan cepat kejawab sama Allah? ya bakalan dijawab cepat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita pahami dulu hal-hal yang mempermudah dikabulkan doa, ya. Itu dari internal kita nih. Dari faktor internal kita. Faktor internalnya apa? Kita makannya bagus, makannya yang baik, yang halal. Itu bisa mempermudah dikabulkan doa kita oleh Allah. So, kita di Indonesia tapi kita sangat menjaga harta syubhat atau haram masuk ke tubuh kita. Itu orang itu biasanya doanya makbul. Ya. Orang itu biasanya doanya makbul. Ya. Kemudian apalagi yang dari si internal kita nih, pakaian, minuman, makanan ya, yang bukan dari haram itu bisa mempermudah dikabulkan doa. Buktinya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang sudah masyhur di Arba'in Nawawi bahwa ada orang yang pakainya haram, ya, yang dia sering makan makanan syubhat, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram, kalau kata Rasulullah. Dan dia dikenyangkan dengan harta yang halal. Oke, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana orang ini mau dikabulkan doanya? Artinya makanan itu berpengaruh, makanan, minuman, pakaian itu dari mana sumbernya itu berpengaruh terhadap kabulkan doanya atau tidak. Dan sampai nanti kita umrohnya kadang pakai uang, entah uang dari mana ini, ya. Kemudian sampai ke Mekah doa nggak dikabulkan. Ini gimana ustadznya? Udah ke Mekah jauh-jauh doa kita nggak dikabulkan nih, ya. Pengen punya anak misalnya dan seterusnya, ternyata nggak dapat, belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara faktor internal. Adapun faktor lain-lain yang menghalangi kabulkan itu sebenarnya banyak, dan kebetulan sudah pernah saya sampaikan kayak pekan-pekan sebelumnya ya. Misalnya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu bisa menyebabkan tidak terkabulnya doa. Datang ke dukun itu bisa menyebabkan tidak terkabulnya doa, dan banyak hal-hal lain yang bisa menyebabkan tidak terkabulnya doa. Kemudian dikabulkan doanya itu juga ada kaitannya dengan tempat dan waktu, ya. Ada waktu-waktu itu yang mustajab, ya. Dari mana kita tahu? Ya dari hadis Rasulullah. Ada penjelasan Rasulullah bahwa antara azan dan iqamat misalnya itu tempat yang itu waktu yang doa kita makbul di situ. Apalagi setelah sholat itu doanya kita makbul. Antara dua khutbah, ya, jika khatib duduk sebentar itu doanya termasuk doa yang makbul, ya. Dan seperti itu. Termasuk tempat, faedah tempat, keutamaan tempat, ya, di Mekah, ya, di Raudhah, di Madinah nantinya, atau di tempat-tempat lain di kota Mekah, itu merupakan tempat-tempat yang doanya makbul. Jadi apakah benar bahwa kalau doa di Mekah itu bakal cepat terjawab sama Allah? Iya, selama syarat SK-nya berlaku, ya, syarat dan ketentuannya berlaku seperti itu. Dan tapi Ustaz, ada juga orang dia udah apa makanannya halal, terus dia amar ma'ruf nahi munkar tapi belum ternyata belum dikabulkan. Kita nggak
nggak bisa mendikte Allah Subhanahu Wa Taala juga, gitu. Ya, maksudnya yang pertama kita harus yakin, yang kedua bahwa perlu kita pahami itu bahwa doa yang tidak segera dikabulkan itu bisa jadi dikabulkan di lain waktu, ya, bisa jadi akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik nanti di hari kiamat, atau dihilangkan mara bahayanya, ya, atau memang tidak dikabulkan dalam waktu yang cepat. Nah, saya sampaikan itu bahwa Nabi Musa itu ketika meminta kepada Allah agar Firaun itu ditenggelamkan dalam lautan merah, itu baru dikabulkan doanya itu setelah 40 tahun menurut sebagian ulama. Itu jauh banget. Ya. 40 tahun doa Nabi lagi, Nabi Musa, ya. Itu 40 tahun baru dikabulkan doanya. Jadi apakah benar nih bahwa kalau doa di Mekah itu bakalan cepat dijawab? Benar, benar. Tapi SK-nya berlaku. Tapi ketika kita mungkin tidak dikabulkan, ya kita juga harus introspeksi. Kemudian tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah juga maha menerima doa, dan Allah juga Al-Mudabbir, maha pengatur, ya. Kan lucu nih, misalnya semua orang naik haji misalnya pengen pesawat terbang semuanya, ya, dikabulkan semuanya misalnya sampai di Mekah, ya. Kan bandaranya mau berhenti di bandara mana itu di Arab Saudi, nggak cukup bandaranya misalnya itu. Jadi Allah itu maha mudabbir, maha pengatur. Ini ada doa-doa memang yang tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah benar bahwa Mekah itu merupakan tempat yang mempermudah dikabulkan doa? Iya. Allah a'lam bishawab. Begitu ya, kurang lebih baik Lian Rahma. Semoga penjelasan dari Ustaz Taufik tadi bisa menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan. Baiklah Ustaz, mari kita. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari Bu Desi. Ini Bu Desi sepertinya jamaah Arham waktu bulan Desember Ustaz. Ya nanti mungkin waktu on cam ya, harus cari tahu. Apa Ustaz tadi Ustaz menyampaikan selama ibadah umrah kita harus menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Tapi mau nggak mau kita melihat juga Ustaz jamaah umrah dari negara lain yang berparas ganteng, untuk pria cantik kalau untuk wanita. Tapi kita hanya mau bisa pakai ibadah kita terima. Nah itu Ustaz gimana Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan yang saya sampaikan tadi, ya. Yang saya sampaikan tadi bahwa menjaga pandangan itu ada aturannya dalam Islam. Kalau kata saya lupa itu hadis, entah hadis atau perkataan Sayyidina Ali, ya, an-nadratul ula laka wasani alaika, ya. Kalau nggak salah itu perkataannya Rasulullah, ya, hadis, ya. Hadis ketika Sayyidina Ali menyampaikan tentang masalah pandangan itu, Rasulullah menyampaikan bahwa pandangan pertama itu untukmu, artinya halal, karena memang kita melihatnya sebentar. Wan wasan itu alaika, yang kedua itu akan memberatkanmu, nggak boleh, maksudnya seperti itu. Jadi melihat laki-laki, ya, laki-laki melihat perempuan ini jamaah umrah misalnya bapak-bapak atau bapak-bapak, ya, laki-laki lah, lihat jamaah lain, terlihat itu kita kagum itu, cantik banget itu akhwatnya, ibu-ibunya, atau mohon maaf gadisnya, ceweknya, ya. Udah dipalingkan matanya, itu dipalingkan, lihat ke arah lain, ya. Eh, Kekaguman yang tadi itu, yang sekilas itu wajar, itu dimaafkan. Tapi kemudian kita menikmati, ya, sampai mungkin enggak sampai 30 detik misalnya, ya, sampai melongo, ya, itu sudah sampai pada tahap yang dilarang, gitu. Sudah sampai tahap pada yang dilarang itu. Perempuan juga seperti itu. Tapi tentu memandang itu termasuk bab-bab fikih yang luas, ya. Maksud saya adalah ada memang sebagian ulama yang cenderung sedikit longgar, ada yang cukup ketat, sama lah kayak pakai cadar wajib atau enggak itu.
satu mazhab aja, mazhab Syafi'i aja, pendapatnya bisa beda-beda. Ada yang mengatakan cadar itu wajib, ada yang mengatakan cadar itu nggak wajib dan sebagainya. Jadi seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi memandang itu pada dasarnya tetap nggak boleh. Asalnya seperti itu. Tapi ada rukhsah, ya ada rukhsah dalam memandang itu ketika itu dalam bentuk ta'lim misalnya. Ketika seorang ustadz misalnya mengajarkan ilmu agama kepada mad'unya ya, kepada ibu-ibu misalnya, itu diperbolehkan, dimaafkan. Tapi kalau di orang Arab itu tetap nggak dibolehkan gitu. Ya. Saya ingat di Lipia Jakarta itu dosen laki-laki itu nggak masuk kelas. Ya. Dosen laki-laki itu nggak masuk kelas. Jadi akhwat itu mahasiswi itu diajari oleh dosen laki-laki itu cuma nonton lewat TV. Misalnya nih, kelas yang laki-laki di atas gedung lantai 2, kelas yang perempuan mahasiswi di lantai bawah. Nah, yang mahasiswi itu di lantai bawah itu dia nggak melihat dosennya langsung itu, melihat di TV itu. Kalaupun mau bertanya pakai mic ya. Dulu di orang Arab kayak gitu. Ketatnya itu sampai gitu, orang Arab Saudi ya, orang Saudi sendiri ya. Tapi ada juga mazhab yang cenderung membolehkan. Tapi memang banyak ulama itu yang memberikan rukhsah boleh memandang perempuan itu misalnya ketika jual beli ya, ketika jual beli itu boleh memandang sekedar kebutuhan. Dalam mengajari ya, dalam pendidikan itu dibolehkan selama tidak timbul fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah kita kemudian menikmati, timbul syahwat. Kan zina itu macam-macam, ada zina besar ya, zina besar, ada zina kecil, zina mata, zina hati, zina tangan, itu termasuk zina semua itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang ahsannya kalau terlihat kita kagumi ya udah palingkan wajahnya, nggak usah dinikmati ya. Anak orang, istri, apalagi itu istri orang, apalagi orang Arab itu, kalau orang Arab asli nih kita lihat itu cemburunya luar biasa itu. Kita lihat kalau mungkin orang-orang Turki, orang Pakistan mungkin nggak seberapa ya. Kalau orang Arab asli biasanya cemburunya itu luar biasa itu. Allah alam bishawab. Begitu ya, Bu Desi, jawaban dari Ustaz Taufik. Semoga jawaban yang beliau sampaikan itu menjawab pertanyaan, memuaskan pertanyaan dari Bu Desi. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita sudah berada di pukul 21.39 waktu Indonesia Barat. Nah, oleh karena itu, mari kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan kita sama-sama berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Taufik. Tafadhol Ustaz, kita dipimpin untuk menutup majelis pada malam hari ini. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم سدد رميهم
اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم وانصرهم على عدوهم يا الله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, ada satu lagi kegiatan yang biasanya itu, kalau tadi itu kegiatan sunnah, ini kegiatan wajib gitu. Apa itu? Sesi dokumentasi. Bapak Ibu semuanya, mari mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman untuk on cam sebentar untuk kita bisa mengabadikan momen untuk diambil fotonya oleh tim operator. Silakan untuk bisa melakukan on cam semuanya. Silakan Bapak Ibu. Ibu Siti Masya Allah selalu istiqomah setiap pekan ikut kajian. Beliau sering chat minta untuk diingatkan kalau ada kegiatan gitu. Ya silakan bisa langsung diambil aja gambarnya, Bro admin. Saya pandu ya dengan hitung 1 sampai 100, jangan kebanyakan 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, oh Bu Desi baru muncul. 2, Wahyudi siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masya Allah. Gimana kabarnya Bu Desi, sehat? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Apa jalannya gimana, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Insya Allah rutin ya Bu ikut kajian Bu kalau sedang waktu luang. Amin, amin. Insya Allah. Insya Allah. Allah. Ya, siap, makasih Ibu dan Makasih teman-teman. juga Ya. Ustadz. Siap, Sama-sama, makasih Bu Bu. Desi, Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang udah menyimak kajian dari awal sampai selesai dengan hikmat. Semoga kita disikomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntut ilmu agar hati kita, pikiran kita terisi dengan hal-hal yang baik sehingga tingkah laku kita dalam keseharian juga baik. Baiklah, kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi